Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, kali ini kita mau bahas kasus kriminal lagi. Sebenarnya aku agak berat bawa kasus kriminal. Kenapa berat? Karena takut ada salah-salah penyampaian, takut ada info-info yang salah kerangkum dan aku bawakan di sini. Intinya aku takut melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, tapi kalau dipikirkan lagi, kalau dikaji ulang, terkadang kasus-kasus seperti ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kedepannya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi kepada siapapun. Motif pembunuhan terhadap satu keluarga yaitu Haji Sahroni di Kelurahan Paunam, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akhirnya terungkap. Haji Sahroni ditemukan tewas bersama dengan sang anak Budi, kemudian menantunya Eis dan dua cucunya yang berusia 7 tahun hingga seorang bayi yang baru berusia 8 bulan. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik status ke tahap penyidikan. 4 hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Sahroni hingga kini garis polisi juga masih terpasang. Jawa Tengah yang kesehariannya hanya... Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Jadi semuanya terjadi di rumah ini yang ada di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang mana yang tinggal di rumah ini itu keluarga Pak Haji Sahroni dengan satu keluarga anaknya dengan kehidupan mereka yang berkecukupan. Karena saat itu Pak Sahroni yang udah berusia 70 tahun itu sebagai pensiunan Bank BRI yang sempat menjabat sebagai kepala seksi kredit yang sebagai jabatan terakhirnya sebelum pensiun. Setelah pensiun, Pak Sahroni ini pun mulai menjalani usahanya di bisnis sarang walet di wilayah Indramayu. Selain itu, Pak Sahroni juga menjalani bisnis kontrakan yang berjumlah 15 pintu yang ada di belakang rumah yang sebagai pemasukannya setelah pensiun. Selain urusan bisnis, Pak Sahroni juga cukup taat dan rajin beribadah di sebuah masjid yang gak jauh dari rumahnya. Sedangkan satu anak Pak Sahroni yang bernama Budi Awaludin juga tinggal di rumah ini dengan istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Yang dimana saat itu Budi juga pernah bekerja di bank, tepatnya di Bank BJB yang bertugas sebagai debt collector. Nah, jadi kayak gitulah latar belakang keluarga mereka yang awalnya kehidupan mereka itu pun cukup bahagia dan harmonis. Biarpun menurut tetangganya kalau Pak Sahroni ini emang dikenal nggak begitu terbuka pada warga dan tetangga. Karena Pak Sahroni ini lebih sering menghabiskan waktu dengan beribadah di masjid dan juga di rumah dengan keluarga terutama cucunya. Sedangkan menantunya atau istrinya Budi yang bernama Eis Juwitasari itu dikenal aktif bersosial dan bergaul dengan warga dan tetangganya. Karena Eis ini udah cukup kenal dekat dengan tetangganya, bahkan sering ngajak dan raktir tetangganya untuk makan bareng. Sedangkan Budi yang awalnya bekerja sebagai debt collector di Bank BJB, akhirnya memutuskan berhenti dan mulai fokus menjalani usaha toko sembako yang gak jauh dari rumahnya yang ada di Jalan Siliwangi. Yang mana sejak ini Budi yang dibantu sama istrinya itu mulai menjalani rutinitasnya mengelola dan menjaga toko. Terus setelah Budi menjalani bisnis toko sembako, saat itu Budi pun ketemu lagi dengan teman kerjanya dulu di Bank BJB yang bernama Ririn Rifanto yang dikenal dengan panggilan Sobirin. Karena saat itu Sobirin yang sebenarnya masih nganggur terkadang masih menjalani bisnis sembako juga yang sebagai supplier barang. Karena inilah Budi dengan Sobirin pun ketemu lagi menjalani bisnis bareng di bidang sembako yang mana nanti dia inilah yang menjadi awal mula dari semua kasus ini. Soal Sobirin saat itu dia ini tinggal di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Indramayu. Yang mana sebelumnya dia juga sempat bekerja sebagai debt collector di Bank BJB yang saat itu emang sebagai salah satu teman dekatnya Budi dulu. Tapi karena Sobirin ini sempat tersandung kasus penganiayaan, dia pun sempat ditangkap dan dipenjara. Terus setelah bebas dari penjara, dia pun mulai kebingungan karena udah nggak punya pekerjaan tetap lagi. Tapi lama-kelamaan dia pun mulai menjalani pekerjaan yang nggak tetap di bisnis sembako skala kecil. Sampai akhirnya dia pun mulai menjalani bisnis bareng sama Budi yang udah punya toko sembako sendiri. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik status ke tahap penyidikan. 4 hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Sahroni hingga kini garis polisi juga masih terpasang. Jawa Tengah yang kesehariannya hanya...
Terus setelah mereka menjalani bisnis bareng, karena saat itu Budi yang udah punya toko yang emang sedang butuh karyawan, jadinya Sobirin pun menyarankan buat Budi merekrut salah satu temennya yang bernama Evan Bagus Pratama untuk bekerja di toko sembako Budi. Setelah Budi setuju, jadinya Evan pun mulai bekerja menjadi karyawannya Budi yang awalnya semuanya lancar-lancar aja, nggak ada masalah apapun. Sedangkan Sobirin selain menjadi supplier barang di bidang sembako, dia juga sedang disibukkan mencari pekerjaan tetap di tempat lain. Sedangkan Evan setelah beberapa bulan bekerja sebagai karyawannya Budi, saat itu toko sembakonya Budi ini mengalami penurunan dan mengalami kekurangan modal. Evan ini itu masih sering berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan Budi. Bahkan Evan pun nggak pernah ragu ngebantu saat Budi butuh bantuannya. Sedangkan di samping itu, Sobirin yang masih kebingungan mencari pekerjaan, jadinya di tanggal 25 Agustus tahun 2025, tepatnya di Senin sore, Sobirin ini sempat mendatangi rumah Budi untuk menyewa salah satu mobil Avanza milik keluarga Budi yang akan dia gunakan untuk pergi melamar kerja. Setelah tawar-menawar, akhirnya Budi pun setuju untuk menyewakan mobilnya seharga 750.000 selama 2 hari ke Sobirin. Dan saat itu Sobirin pun langsung mengasih uang sewanya ke Budi, tapi mobilnya nggak langsung dibawa karena rencananya di lusanya dia akan mengambil dan menggunakan mobilnya. Sedangkan di rumah Budi itu masih ada 2 mobil lagi, yang satunya mobil sedan Toyota Corolla, yang mana ini mobil kesayangan Pak Haji Syahroni, mobil yang menemani Pak Haji Syahroni di masa mudanya yang saat dia masih bekerja di bank. Dan yang kedua ada mobil pickup milik Budi yang biasanya digunakan untuk pengangkutan barang di toko sembakonya. Di mana kedua mobil ini yang nanti ada hubungannya di kasus ini. Terus 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 27 Agustus di pagi Rabu, Sobirin pun datang lagi ke rumah Budi buat ngambil mobil yang udah dia sewa. Tapi setelah mobilnya dinyalakan yang udah siap mau pergi, ternyata mobilnya mogok, yang intinya mobilnya nggak bisa dibawa jalan. Karena ini Sobirin yang udah kesel langsung minta uang sewanya dikembalikan lagi. Sedangkan Budi nggak bisa langsung mengembalikan uangnya karena saat itu uangnya itu sudah digunakan untuk belanja barang di toko sembakonya. Jadinya Budi pun cuma bisa minta maaf dan minta waktu untuk mencari pinjaman di luar untuk mengembalikan uang Sobirin. Tapi Sobirin yang udah kesel langsung pulang, sampai di rumah kekesalannya pun mulai menjadi-jadi, bahkan ini langsung awalnya membuat dia sampai nekat, sampai akhirnya inilah yang jadi awal mula terjadinya kasus naas yang menimpa keluarga Haji Pak Syahroni. Jadi karena di pagi harinya dia kesel saat mobil yang udah disewa ternyata mogok, yang membuat dia nggak jadi pergi ngelamar kerja, apalagi uangnya pun belum dikembalikan. Jadi di ujung kekesalannya di sorenya dia pun langsung berencana buat menghabisi Budi, bahkan keluarganya, sekaligus berniat merampok barang-barang yang ada di rumahnya. Karena Sobirin ini merasa ada peluang, karena dia tahu di rumah Budi itu cuma ada 5 orang dan hanya Budi satu-satunya yang sebagai lelaki dewasa. Sementara Pak Haji Syahroni ini sudah tua dan istrinya adalah wanita yang lemah dan anaknya pun masih kecil. Dan kondisi rumah Budi pun itu besar dan nggak berdempetan dengan rumah tetangga yang diyakini kalaupun terjadi apa-apa, nggak ada tetangga yang akan tahu. Karena udah yakin di sore itu, Sobirin pun langsung menghubungi salah satu sepupu sekaligus teman dekatnya yang bernama Prio Bagus Setiawan yang tinggal nggak jauh dari rumahnya untuk nyuruh Prio ini membeli pacul. Prio yang awalnya nggak tahu apapun langsung ngebeli satu pacul. Setelah itu di malamnya Sobirin pun menemui Prio dan disitulah Sobirin menceritakan soal masalahnya dengan Budi, bahkan ngajak Prio ini buat bantu menghabisi seluruh keluarga Budi untuk merampas seluruh barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Dan Sobirin pun menjanjikan imbalan 100 juta kalau semuanya berhasil. Nah, karena saat itu Prio emang sedang dalam keadaan ekonomi sulit, yang emang sedang butuh uang, jadinya tanpa pikir panjang Prio pun langsung setuju dan mereka pun langsung bersiap-siap yang rencananya di lusa malam mereka akan langsung beraksi. Sedangkan besoknya di hari Kamis, tepatnya di tanggal 28 Agustus, sejak pagi kehidupan keluarga Pak Haji Syahroni pun masih kelihatan normal, yang mana sejak pagi Budi juga udah mulai beraktivitas pergi untuk ngebuka toko sembakonya yang gak jauh dari rumahnya. Dan di sore harinya warga pun sempat ketemu dan ngelihat Budi yang baru saja menjemput anaknya pulang les.
Sedangkan Pak Syahroni juga masih beraktivitas kayak biasanya yang selalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah yang ternyata tanpa ada yang menyadari. Itulah aktivitas terakhir keluarga mereka yang sempat dilihat oleh warga. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik status ke tahap penyidikan. 4 hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Syahroni hingga kini garis polisi juga masih terpasang. Jawa Tengah yang kesehariannya hanya Karena besoknya yang udah di tanggal 29 Agustus di hari Jumat, tepatnya di sore harinya, Sobirin dan Prio udah siap beraksi dengan nyiapin pipa besi untuk alat eksekusi. Nah, pas udah malamnya, setelah udah benar-benar siap beraksi, mereka pun sempat nunggu tengah malam supaya situasinya sepi. Pas udah jam 1 malam, mereka pun langsung mendatangi rumah Budi yang di mana di sana Sobirin pun langsung masuk melalui gerbang dan mengetuk pintu. Nggak lama kemudian Budi pun membuka pintu. Di situ dengan keadaan ramah yang seolah udah melupakan masalah soal sewa mobilnya, Sobirin pun tiba-tiba nawarin kerjasama untuk menjual minyak goreng di toko sembakonya Budi. Dan langsung ngajak Budi untuk ke halaman sebelah rumahnya yang ada di belakang gerbang itu buat nunjukin minyak goreng yang katanya ada di dalam tasnya. Nah, jadinya Sobirin dan Budi pun jalan menuju halaman sebelah rumahnya yang diikuti oleh Prio yang udah siap untuk beraksi. Nyampe di sana, Sobirin pun langsung ngebuka tas yang langsung ngeluarin pipa besi dan disitulah dia langsung mengeksekusi Budi dengan menghantam kepalanya yang ngebuat Budi pun langsung ambruk. Setelah memastikan Budi yang udah nggak bernafas lagi, Sobirin pun menyuruh Prio untuk menunggu di depan untuk mengawasi sekitar. Sedangkan Sobirin langsung masuk ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Di dalam setelah nemuin Pak Haji Syahroni yang saat itu sedang berzikir di kamarnya, dia pun langsung mengeksekusinya dengan cara dan alat yang sama kayak tadi. Setelah memastikan Pak Syahroni yang udah nggak bernafas lagi, Sobirin pun mulai nyari sisanya dan berhasil menemukan istrinya Budi yang sedang tidur dengan kedua anaknya yang masih kecil. Apalagi yang bungsu itu masih berusia 8 bulan. Tanpa belas kasihan, Sobirin pun langsung mengeksekusi istrinya Budi dan anak pertamanya. Sedangkan anak keduanya yang masih bayi itu sempat terbangun dan menangis. Terus karena Prio yang menunggu depan sempat ngedengar suara tangisan bayi, dia pun langsung masuk buat ngebantuin. Dengan ngambil bayinya yang langsung dibawa ke kamar mandi dan dieksekusi dengan ditenggelamkan di bak mandi. Sampai akhirnya bayinya yang sebelumnya nangis langsung terdiam karena sudah berhenti bernafas. Ngeri banget ya. Setelah memastikan semuanya udah nggak bernafas, mereka pun mindahin kelima tubuh itu ke bawah pohon nangka yang ada di belakang rumahnya. Setelah itu mereka pun masuk ke rumah yang langsung menggeledah isi rumahnya untuk mencari barang-barang berharga. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menemukan uang tunai sebesar 7 juta, perhiasan emas, dan 3 unit HP. Setelah itu mereka pun berusaha membawa kabur mobil milik keluarga Budi yang terparkir di halaman sebelah rumahnya. Tapi karena mobil Avanza-nya ini emang dalam keadaan mogok, mereka pun hanya bisa ngebawa kabur mobil Toyota Corolla milik Pak Haji Syahroni. Mereka pun langsung kabur menuju ke sebuah hotel di wilayah Jati Barang, Indramayu. Selama di hotel, Sobirin pun sempat ngecek HP-nya Budi yang udah dia rampas dan juga sempat ngecek WA-nya. Di mana di WA-nya ternyata ada chat terakhir yang belum sempat dibalas sama Budi, yang mana yang ngechat itu adalah si Evan. Ternyata sebelum kejadian, Budi ini sempat posting status di WA-nya dengan sebut OTW Kuningan sekeluarga, dan Evan sempat komen status WA-nya dengan nanya, "Acara apa, Bos?" Karena Budi belum sempat balas, jadi Sobirin lah yang berpura-pura menjadi Budi untuk membalas pesannya, yaitu survei ke pabrik bersama Bapak. Sedangkan Evan cuma balas, "Oh iya bos, semangat." Awalnya cuma kayak gitu tuh isi percakapannya saat Sobirin nyamar jadi Budi, supaya Evan nggak curiga dengan apa yang sudah terjadi. Tapi setelah itu Sobirin pun tiba-tiba kepikiran berencana untuk menjebak Evan supaya nantinya Evan yang dicurigai sebagai pelaku dari apa yang udah mereka lakukan. Caranya dengan ngechat Evan lagi melalui WA-nya Budi, yang seolah-olah Budi yang sebagai mantan bosnya minta tolong buat menggadaikan 2 unit mobil yang ada di rumahnya, yaitu mobil Avanza yang akan digadaikan 50 juta dan mobil pick up Suzuki Carry yang akan digadaikan 30 juta.
Sedangkan Evan pas ngebaca pesan ini yang emang kelihatannya serius juga sempat kaget karena sebelumnya Budi nggak pernah sampai menggadaikan mobilnya, apalagi sampai menggadaikan mobil pickup yang sebagai mobil kerjanya. Karena mikirnya ini masalah serius, jadi Evan pun sempat inisiatif untuk telepon, tapi Sobirin nggak mengangkat teleponnya dengan alasan di samping ada bapak. Jadi chat WA aja. Awalnya Evan pun percaya karena dia emang tahu kalau bapaknya si Pak Haji Syahroni ini emang nggak suka dengan utang piutang. Makanya awalnya Evan ini nggak curiga dengan alasannya tadi. Karena ini Evan yang nggak tahu dengan apa yang terjadi sebenarnya, itu langsung berusaha nyari yang mau nampung kedua mobil yang akan digadaikan. Sedangkan Sobirin dan Prio itu langsung menjual perhiasan emas hasil rampasannya tadi ke toko emas yang ada di Pasar Mambo Indramayu. Nah, setelah perhiasannya laku terjual seharga 3 juta, mereka pun langsung ngebeli terpal. Terus di malamnya mereka pun balik lagi ke rumah keluarga Haji Pak Syahroni yang datang menggunakan mobil Corolla milik Pak Haji Syahroni yang udah ngebawa terpal dan cangkul yang udah mereka siapkan. Di halaman belakang rumah mereka pun langsung menggali lubang. Setelah selesai mereka pun langsung membungkus kelima tubuh korban yang menggunakan terpal tadi untuk dibungkus di lubang yang udah mereka gali. Setelah beres, mereka berdua pun langsung membersihkan rumah keluarga Budi untuk menghilangkan semua jejak yang udah terjadi di rumah itu. Nah, setelah semuanya udah benar-benar beres, mereka pun langsung balik lagi ke hotel. Besoknya Sobirin pun langsung menghubungi Evan yang masih berpura-pura sebagai Budi buat nyuruh Evan mengambil mobil pickup yang udah disiapkan yang terparkir di depan rumah dan nyuruh Evan menggadaikan mobil itu yang katanya mobilnya udah tinggal dibawa dan kuncinya juga udah dia tinggalin di dashboard. Karena ini di tanggal 30 Agustus, tepatnya di Sabtu siang, Evan yang masih mikir itu perintah Budi langsung mendatangi rumahnya. Terus karena di rumah itu nggak ada siapapun, jadi Evan pun sempat ngelapor sekaligus izin ke salah satu tetangganya Budi yang sebut kalau dia mau ngambil mobil Budi. Dia mengatakan kalau dia mau mengambil mobil pick up atas arahannya Pak Budi dan dia juga bilang kalau nanti ada yang mencari, bilang kalau mobilnya udah saya bawa karena ini perintah dari Pak Budi. Setelah izin, Evan pun langsung ngebawa mobil pick-up-nya dan mulai berusaha menggadaikan mobil itu dengan tanpa ada BPKB. Setelah seharian berusaha, akhirnya mobil ini pun cuma bisa tergadai dengan seharga 14 juta. Setelah itu, Sobirin pun langsung meminta uang hasil gadainya dengan ditransfer ke akun Dana milik Budi. Nah, setelah transfer berhasil, Sobirin dan Prio pun langsung mendatangi BRI Link yang ada di wilayah Jatibarang untuk melakukan penarikan tunai melalui akunnya Budi yang saat itu sudah dikuasai. Terus untuk menjebak Evan supaya dituduh pelaku di balik itu semua, secara diam-diam mereka pun langsung memarkirkan mobil Toyota Corolla milik Pak Haji Syahroni di kawasan dekat rumah Evan. Setelah itu Sobirin pun mengirim pesan via SMS ke Evan menggunakan nomor Budi yang mana isi pesannya kayak gini, kalau ada masalah jangan bawa-bawa saya, itu mobilnya saya kembalikan. Setelah mengirim pesan itu Sobirin pun langsung menonaktifkan HP-nya Budi dan langsung balik dan beraktivitas seperti biasa dengan harapan nantinya Evan lah yang akan menjadi tersangkanya. Sedangkan Evan yang menerima pesan SMS dari Budi itu sempat heran karena nggak ngerti apa maksud dan tujuannya. Jadinya Evan pun sempat berusaha menghubungi balik Budi, tapi saat itu udah centang satu dan nomornya pun udah nggak aktif. Tapi karena saat itu Evan yang nggak tahu dan nggak ngerti dengan apa yang terjadi, awalnya dia pun ngambil pusing. Motif pembunuhan terhadap satu keluarga yaitu Haji Sahroni di Kelurahan Paunam, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akhirnya terungkap. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik status ke tahap penyidikan. 4 hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Syahroni hingga kini garis polisi juga masih terpasang. Jawa Tengah yang keseharian. Jadi beberapa hari kemudian setelah semua terjadi yang awalnya masih belum ada yang menyadari dengan apa yang sudah terjadi di rumah ini, tapi beberapa tetangga mereka itu udah mulai ngerasa aneh. Karena nggak biasanya rumah Pak Haji Syahroni sesepi itu yang emang udah beberapa hari nggak ada aktivitas apapun. Karena biasanya mereka sering melihat Pak Haji Syahroni pergi ke masjid, saat itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Termasuk aktivitas Budi dan istrinya yang biasanya selalu sibuk di toko saat itu udah nggak benar-benar kelihatan lagi. Sampai ada tetangga yang memperhatikan kalau toko sembako milik Budi yang biasanya selalu buka, itu udah beberapa hari tutup.
Pas tanggal 1 September, pihak keluarga mereka juga mulai ngerasa janggal, bahkan khawatir. Yang pertama, kejanggalan ini dirasakan oleh keluarga istrinya Budi yang tinggal di Jakarta, karena sudah beberapa hari mereka tidak bisa menghubungi Budi dan Uis. Begitu juga pihak keluarga dari Pak Haji Syahroni yang ada di sana mulai khawatir karena udah beberapa hari mereka juga udah nggak bisa menghubungi Pak Haji Syahroni dan Budi. Karena ini pihak keluarga pun sampai menghubungi Bu Emma yang sebagai salah satu tetangga dekat Pak Syahroni yang tinggal nggak jauh dari rumahnya untuk minta tolong ngecek ke rumah Pak Haji Syahroni. Karena ini Bu Emma pun ngajak suaminya dan juga beberapa warga buat ngecek rumah Pak Syahroni, di mana itu kelihatan rumahnya emang sepi, dan setelah memastikan rumah itu emang nggak ada siapapun, mereka pun terpaksa mendobrak pintu depan buat masuk untuk ngecek. Setelah pintu kebuka, mereka pun masuk, yang awalnya nggak ada yang aneh karena semuanya tampak rapi dan normal. Tapi pas mereka ngecek ke belakang, barulah aroma nggak sedap mulai tercium, yang membuat semuanya menjadi khawatir dan curiga. Karena ini mereka pun berusaha mencari sumber baunya yang ternyata berasal dari gundukan tanah yang cukup mencurigakan yang ada di belakang rumahnya. Karena situasinya yang gelap, jadinya mereka pun pakai bantuan penerangan dan memperhatikan lagi gundukan tanahnya. Dan disitulah mereka pun baru ngeliat ternyata ada kaki yang nggak sepenuhnya terkubur. Dan setelah memastikan kalau itu benar-benar kaki manusia, barulah semuanya pada heboh karena kaget. Dan saat itu juga mereka langsung melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian di Polres Indramayu. Nggak lama kemudian pihak kepolisian pun langsung berdatangan dan situasinya pun makin ramai karena temuan ini cukup mengagetkan semua warga di sana. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung melakukan evakuasi yang awalnya semuanya mengira cuma ada satu tubuh yang terkubur. Ternyata setelah dilakukan penggalian, polisi pun menemukan total ada 5 tubuh yang semuanya adalah anggota keluarga Pak Haji Syahroni yang tinggal di rumah tersebut. Yang pasti kabar ini pun makin menghebohkan seluruh warga di sana, terutama pihak keluarga yang benar-benar kaget dan gak nyangka dengan apa yang terjadi, yang emang saat itu semuanya pada bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka dan siapa pelaku yang tega melakukan itu semua. Karena korbannya termasuk 2 anak kecil. Karena ini pihak kepolisian dari Polres Indramayu dan juga Polda Jawa Barat itu langsung membentuk tim gabungan yang mulai mengamankan rumah keluarga Pak Haji Syahroni sebagai TKP, yang mulai melakukan penyelidikan mendalam sampai polisi pun berhasil mengamankan beberapa sidik jari pelaku yang masih tertinggal dan mulai melakukan pengejaran. Terus nggak lama kemudian polisi pun berhasil menemukan 1 unit mobil Toyota Corolla milik Pak Haji Syahroni yang terparkir di pinggir jalan Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Indramayu. Sedangkan di sisi lain, Evan yang saat itu masih belum dapat kabar soal temuan ini, awalnya Evan ini dihubungi salah satu temannya yang bernama Fikri yang ngabarin soal temuan di rumah Pak Haji Syahroni. Dengar kabar ini, Evan pun kaget sekaget-kagetnya dan gak nyangka, karena sebelumnya dia baru aja disuruh Budi untuk menggadaikan mobil pick-up-nya. Karena Evan yang sebagai orang terakhir yang berkomunikasi via WA dengan Budi, jadinya Fikri pun menyarankan buat Evan ini langsung ke Polres Indramayu untuk menceritakan kronologi yang dia tahu. Karena merasa nggak bersalah, jadinya malam itu juga setelah sholat Isya, Evan pun langsung mendatangi Polres Indramayu. Di sana secara kooperatif, Evan pun langsung menceritakan dan memberikan semua informasi yang dia tahu soal sebelumnya Budi yang menghubunginya untuk menggadaikan mobilnya. Terus setelah diselidiki secara mendalam karena Evan emang memberikan informasi sejujur-jujurnya, polisi pun mulai yakin dan curiga kalau HP Budi kemungkinan udah dikuasai pelakunya yang menyamar menjadi Budi dan Evan dijadikan kambing hitam. Dijebak dengan modus menggadaikan mobil. Sedangkan di luar Sobirin itu mulai menyebarkan informasi melalui media sosialnya yang mengirim opini bahwa Evan adalah pelakunya. Karena saat itu mobil Pak Haji Syahroni juga ditemukan terparkir di dekat rumahnya. Sedangkan mobil pick up Budi sudah digadaikan oleh Evan. Karena informasi ini udah menyebar ke kalangan warga, akhirnya mulai banyak yang menuduh kalau Evan adalah pelaku keji di balik ini semua. Karena ini Evan yang masih di Polres Indramayu itu nggak diizinkan pulang dulu dengan maksud untuk melindungi Evan dari hal-hal yang nggak diinginkan. Karena mengingat tuduhan-tuduhan ini mulai mengarah ke dia. Di samping itu, Evan pun mulai membantu pihak kepolisian dengan memberikan informasi detail soal riwayat transfer ke akun Dana milik Budi sebelumnya. Nah, dari sini ya polisi pun mulai melacak pergerakan akun Dana Budi dan melacak sinyal HP Budi yang udah dikuasai pelaku sebenarnya.
Sedangkan mereka berdua, Sobirin dan Prio, yang makin hari makin gelisah karena takut pihak kepolisian yang makin mendalam melakukan penyelidikan. Jadinya di tanggal 2 September mereka pun sempat kabur ke Jakarta menggunakan mobil travel. Nyampe di Jakarta mereka pun lanjut kabur ke Bogor. Setelah sehari di Bogor karena mereka yang kebingungan nggak nemuin tempat persembunyian yang menurut mereka aman, jadinya di tanggal 3 September mereka pun kabur ke Semarang. Karena masih bingung, di tanggal 4 September mereka pun sempat kabur lagi ke Demak, dan di tanggal 5 September mereka pun lanjut kabur lagi menuju ke Surabaya. Nyampe di Surabaya mereka yang masih resah, panik, dan kebingungan harus kabur kemana lagi. Jadinya mereka pun nemuin ide buat kabur ke laut. Jadinya di tanggal 6 September mereka pun memberanikan diri balik ke Indramayu. Nyampe di sana mereka pun mencari loker untuk menjadi ABK di kapal nelayan. Karena biasanya ABK di kapal nelayan akan berlayar selama berbulan-bulan di laut dengan tujuan supaya pelarian mereka aman selama berbulan-bulan di tengah laut. Terus setelah mereka dapat loker dari kenalan, mereka pun langsung ke base camp untuk persiapan berlayar dari Indramayu. Tapi saat sedang mereka menunggu keberangkatan di base camp di tanggal 8 September, tepatnya di jam 3 subuh, polisi yang sebenarnya udah berhasil melacak keberadaan mereka. Saat itu juga pihak kepolisian pun langsung melakukan penangkapan di sana. Sedangkan Sobirin dan Prio yang sempat kebingungan karena udah nggak bisa kabur karena lokasinya yang udah dikepung pihak kepolisian, jadinya mereka pun sempat melakukan perlawanan yang akhirnya pihak kepolisian pun terpaksa melumpuhkan mereka dengan menghadiahi timah panas di kakinya. Setelah itu mereka pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Indramayu untuk dibawa dan diperiksa dan pastinya diinterogasi. Karena kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi, apalagi setelah diperiksa kalau sidik jari mereka juga emang cocok dengan sidik jari yang ditemukan di TKP, jadinya mereka pun nggak pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Karena ini mereka berdua pun mulai ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Evan yang sempat dijebak dijadikan kambing hitam sama kedua pelaku ini. Setelah seminggu Evan ini terpisah dari keluarganya, akhirnya dia pun diperbolehkan pulang. Sedangkan kedua pelaku ini dijerat dengan pasal 340 KUHP yang sekarang terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang kasus ini pun masih dalam proses peradilan. Semoga banget kedua ini, terutama Sobirin sebagai otak pelaku, bisa dihukum seberat-beratnya karena mengingat korbannya yang bukan cuma orang dewasa tapi juga anak kecil. Semoga husnul khotimah untuk kelima korbannya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Jadi inilah kasus yang terjadi di Indramayu, dan buat kita semua, semoga kisah dari kasus ini bisa menjadi pelajaran dan renungan bagi kita semua. Oke guys, sampai di sini yang bisa saya rangkum. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah dalam penyampaian, bisa diperbaiki di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum, bye-bye.